Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Gibor Haridua Mapilaya dengan NIM 110220495 dari kelas EL4403 akan membahas topik yaitu literasi data. Jadi sumbernya di sini saya menggunakan PowerPoint yang telah disusun oleh dari pihak Telkom University. Jadi apa saja yang saya akan bahas? Yang pertama ada definisi literasi data, fondasinya, level literasi data, dan yang keempat ada data roles. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inti dari dunia digital ini itu ada orang, teknologi, dan proses. Jadi itu seperti segitiga piramida ya. Dan di zaman digital ini jadi bertambah menjadi orang, proses, teknologi, dan harus juga dikombinasikan dengan data. Definisi literasi data yang secara simpelnya adalah kemampuan untuk memperoleh informasi yang bermakna dari suatu data. Jadi kita mengolah informasi. Kalau menurut Tableau 2018, fondasi literasi data itu sendiri ada 5. Yang pertama ada understand, engage, listen, analyze, and data literasi, nilai proporsional, analitik, dan komponen yang terlibat. Lalu yang kedua ada literasi. Literasi dari definisi literasi itu sendiri adalah memiliki kemampuan untuk menyampaikan, menulis, dan berinteraksi dengan data dan program analitik beserta situasi yang membutuhkan penggunaan data. Seorang profesional yang dapat menjelaskan semua aspek dari penggunaan analitik, mencakup masalah industri, bisnis, atau kebijakan yang terpengaruh, pemanfaatan suatu data, dan metode analitik yang diaplikasikannya. Selanjutnya ada kompetensi. Nah, kompetensi ini sendiri, dia memiliki kompetensi dalam mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan data dan program analitik. Jadi di kompetensi ini seseorang itu lebih advance atau lebih skillnya lebih banyak gitu. Jadi dia juga mampu mendesain dan mengembangkan dan mengaplikasikan datanya. Jadi nggak hanya sekedar membaca data, tapi dia bisa mendesain juga. Contohnya adalah seorang manajer yang berpengalaman dalam berhadapan dengan data dan program analitik dan telah mampu mendesain dan menyelesaikan proyek analitik dari konsep tersebut dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kesekian ada fluensi, yaitu adalah memiliki kemahiran dalam 3 elemen bahasa informasi lintas domain bisnis dalam tingkatan industri. Jadi seseorang ini dapat memahami hasil interpretasi data dari berbagai sudut pandang. Kalau di Indonesia sendiri, menurut saya orang-orang seperti ini adalah Erick Thohir menurut saya, karena dia sangat berpengalaman dalam dunia bisnis dan banyak yang beliau tahu gitu. Jadi dia bisa mengambil dari berbagai perspektif. Yang ini yang sekarang itu ada multilingual, yaitu adalah memiliki kemahiran lintas 3 elemen dalam bahasa informasi, lintas domain bisnis, industri, dan ekosistem. Jadi seorang konsultan strategi data yang telah mendesain dan membuat solusi analitik lintas industri dan data dan bisnis dan dapat menjelaskannya kepada orang-orang awam. Oke, lanjut. Nah, di sini ada data roles ya. Data roles itu ada data believer, data user, data scientist, dan data leader. Data believer itu adalah memiliki pengetahuan bisnis yang luas, tetapi hampir tidak memiliki keahlian analitik, tetapi membutuhkan pemahaman terhadap data untuk membuat keputusan bisnis. Nah, data believer ini contohnya menurut saya sendiri adalah seorang bos. Seorang bos itu tidak harus mengetahui istilahnya
data itu digunakan gimana gitu, tapi dia memiliki pengetahuan bisnis. Jadi dia bisa menjalankan perusahaannya, tapi ada yang menghandle di bawahnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah data atau melakukan analisis. Yang kedua ada data user, bekerja dengan data dalam keseharian pekerjaannya, perlu memahami dan berinteraksi dengan data, memiliki kemampuan dasar analitik. Kalau menurut saya sendiri ini adalah contohnya bisa programmer atau bisa juga akuntan dan juga bisa juga data scientist ya kalau yang di zaman modern ini contohnya. Oh, maaf yang tadi itu contohnya adalah akuntan dan programmer ya, terutama karena mereka di balik layar. Nah, sekarang ada data scientist. Data scientist itu sendiri memiliki kemampuan analitik yang kuat, mampu menggunakan metodologi statistik, umumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Ya, jadi memang data scientist itu bekerja di balik layar dan dia mengolah data, tetapi biasanya orangnya jarang gitu, maksudnya jarang terlibat di lapangan. Jadi ada bagian yang lain dalam menyampaikan atau menjelaskan kepada orang-orang yang lain. Yang terakhir adalah data leader, pemimpin terdepan dari literasi data di dalam organisasi, memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan data, memahami metodologi analitik, memahami perspektif bisnis, mampu berkomunikasi, berdiskusi, dan berargumen sesuai dengan data. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah seseorang bisa dibilang apa ya, manajer keuangan, atau yang di zaman sekarang ada aktuaris ya, jadi dia yang memegang kendali dalam perusahaan dan dia juga dapat menerangkan dan menjelaskan sesuai data. Jadi dia juga kemampuan komunikasinya juga ada, juga memiliki perspektif bisnis juga pastinya karena harus mengetahui situasi ekonomi, jadi seperti itu ya. Nah, level literasi data. Level literasi data roles. Jadi ini ada keterkaitan antara level literasi data dan data roles. Jadi data believer itu levelnya ada di konversional yang paling minimal dan literasi, data user ada di literasi dan kompetensi, lalu level data scientist itu sendiri ada di kompetensi dan fluensi, dan data leader itu sendiri, tadi contohnya adalah manajer keuangan atau aktuaris, dia ada di level fluency dan multilingual, jadi dia harus pandai berbahasa juga, harus juga lancar dalam menerangkan dunia bisnis, kayak gitu ya.